Silakan duduk teman-teman. Nggak ada materi tadi. Aku udah ada materi. Oke. Dari awal, sorry, memang aku bukan orang yang pintar buat materi. Oh, enggak apa-apa, Ci. Ditanya-tanyain aja lebih keluar. Oke, Ci. Semoga pertanyaannya bisa mengeluarkan ya, Ci. Gitu aja. Oke. Terus ngapain? Oh gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, Ci, semangat pagi ya, Ci. Pagi. Aduh, Ci. Jadi, tak kasih intro aja biar kamu tidak dread ya. Kok rasanya kamu tidak dread di belakang aku? Aku yang grogi loh. Iya, kan kayak gitu. Jadi, Hah? Apa itu? jadi saya ini ibu rumah tangga. Jadi background saya ibu rumah tangga. Saya waktu itu 11 tahun ibu rumah tangga. Jadi anak saya masih kecil-kecil. Saya full ibu rumah tangga, benar-benar nggak bekerja. Jadi enak banget ibu rumah tangga itu. Siapa yang ibu rumah tangga di sini? Nggak ada ya, ibu rumah tangga. Ya, enak banget. Enak bangetnya, enaknya gimana? Anak sekolah ikut nganter. Anak tidur siang ikut tidur siang. Ya loh, Wah. kelihatannya enak ya. Tapi masih masak, ngepel, masih nyetrika dan lain-lain. Oh. Kalau nggak ada pembantu, it's okay, saya bisa semuanya. Oh. Khawatir, gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu kerjaan saya dulunya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya jenuh. Kok rasanya urip mek ngene-ngene tok gitu loh, mek gini-gini tok. Kan ngapain? Rutinitasnya kayak akhirnya kan flow terus kan. Iya. Anak sudah mulai agak besar, sudah mulai bisa ditinggal, sudah mulai bisa mandiri, akhirnya mau ngapain gitu. Nah, akhirnya saya cuma tahu bahwa sepupu saya itu kerja di asuransi. Oke. Ya udah tak telepon. Oke. Ko, kamu kerja di asuransi ya? Ya. Kalau menurut kamu, aku ini bisa nggak jalani asuransi? Oke. Loh ya, ketemu. Biasa. Prudent juga, Ci. Prudent, ya yang rekrut saya, yang saya Oh, oke. ikutkan diri. Oh, menyerahkan diri. Aku nggak tahu kalau dia prudent, nggak tahu. Prudent, Oh. opo karo, aku ngerti cuma Manulife waktu itu. Oh, Karena oke. saya pernah direkrut sama Manulife. Oke. Terus habis gitu, oke ketemu. Terus ketemu dijelasin Pak Ali waktu itu. Oke. Asuransimu apa toko? Prudensial. Oh, oke. Iya, iya, Dan itu iya. saya baru tahu. Yang logonya merah dan lain itu baru tahu waktu ketemu itu. Pak Ali aja ya, pertama nih tahu Pak Ali. Kenapa Pak Ali? Oke. Terus dikasih duit-duit itu aku minta awasi tok. Karena saya nggak ngerti. Hmm. Nggak ngerti. Akhirnya ya wis lah aku join, aku kudu ngapain. Sorry aja. Puter. Ya, suara Jadi- saya yang kecil aja, Ci. Jadi oh, oke. Nah, akhirnya saya langsung tanda tangan. Waktu itu kan masih formnya masih tebel ya, apa ya pasti. Saya langsung tanda tangan, saya cuma tanya, terus saya harus ngapain? Kamu harus ikut ini. Oh, aku cari jadwal ya. Karena kalau untuk itu waktu itu fastat itu 2 hari atau 3 malam. Sore sampai malam. Karena saya kan antar jemput anak-anak. Saya harus ngatur dulu gimana supaya enak. Akhirnya singkat cerita, saya join. Nah, terus saya kan tanya, Pak Ali ini disuruh ngapalin sama dia. Harus ngapalin, harus ngelontok. Oke. Terus saya harus ngapain lagi? Kamu ketemu 1 hari 2 orang. Kamu harus cerita sama Pak Ali ini 2 orang. Oke. Ya wes, nah iso ya kok ya. Saya begitu. Nah isa aku 2 orang. Boleh nggak tak cut sebentar, Ci? Boleh. Itu pada saat Cece ketemu sama saudaranya, Cece kan katanya bilang lagi boring ya kan ya? Nah, Lah emang terpikirnya langsung menjurus ke satu jurusan doang, iya, asuransi atau betul. Bukan karena apa? Karena saya mikir gini. Waktu itu umur saya sekitar 25 lah ya. sekarang ya masih 35, Wak? Sekarang masih 37 lah. Oh, oke. Nah, waktu itu saya mikirnya gini loh. Saya ini ibu rumah tangga, saya Iya. ngurusi anak, saya masih ngajari anak. Oke. Dan anak saya tidak pernah les. Oke. Jadi saya ajari semua sendiri. Bahasa Oke. Inggris, dari matematika, semua saya ngajari Pinter sendiri. berarti Cece ya. Gak pinter, soalnya saya SD. Oh, oke. Ya. SMP karo aku. Oke. Ya. Akhirnya saya ngajari semua. Saya mikir kalau saya kerja ikut orang, nggak mungkin. Oke. Mereka keleleran. Saya nggak tego. Mau kerja apa? Ya. Dengan usia saya. Terus mau kerja bisnis sendiri, betul. Yang namanya modal. Modal. Dan saya nggak ada pengalaman untuk membuka usaha sendiri dari nol. Oke. Ya kan, saya nggak ada pengalaman bekerja, hitungannya kayak gitu. Terus saudara posisi di Prudential waktu itu sudah oke? UM. Karirnya sudah oke ya? Saya nggak ngerti. Udah tahu. Pokoknya
Tapi kan kelihatan sih. Nah, kan saya tanya karena pertanyaan saya, saya ada pertanyaan waktu itu. Ah, Pertanyaan adalah, boleh nggak aku kerja ini nggak bisa full time? Oke. Aku cuma di sela-sela waktuku ngurusi anak. Nyari part time-nya ya. Ya, gitu dia ya. bilang bisa. Oke. Dia bilang bisa, oke, Oh, gitu loh. Oke. Oke, gitu. Jadi akhirnya ya sudah tak coba. Nah, saya itu nggak nurut sama leader saya. Waktu saya diomongi satu hari ketemu dua orang, ya kan? Saya nggak bisa nurut saya. Oh. Karena saya ngomong gini, kok aku nggak bisa ketemu dua orang. Pokoknya aku punya waktu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Oke. Terserah aku mau ketemu berapa. Oke. Ya dia bilang sakarepmu jawabannya gitu. Ya bohong Oke. kayak Ya, bohat. sakarepnya dewe gitu. Oke. Ya udah, akhirnya saya memang nggak bisa ketemu dua. Akhirnya saya memaksimalkan 3 jam itu saya ketemu sebanyak-banyaknya. Oke. Bisa 5, bisa 3, Oke. bisa 1, 1. Jadi terserah gitu loh. Oke. Ya Pak Ali ya yang diceritakan jadi. Ali pokoknya. Langsung ya pokoknya. Langsung wis pokoknya jedar-jedar Pak Ali, gak peduli kon sopo pokoknya Pak Ali. Dan gak pernah tanya kebutuhannya apa, gak pernah tak tanyai. Ke siapa Pak Ali itu? dhisik. Ke siapa? Semua temen tak list. Oke. Rumah saya di barat. Oke. Jadi Senin sampai Jumat saya pokoknya jam 3 sampai jam 6 tak parani kabeh nek rumahe. Oke. Janjian ketemu semua. Oke. Langsung tak parani pokoknya tak cedoro Pak Ali. Oke. Kira-kira 30 orang lah. Ya. Nggak ada sing closing. Oh. Terus aku balik nang leaderku, kok gak gelem kabeh kok angel ya asuransi iki yo. Terus. Ya kan? Ya. Ya kan? Terus akhirnya singkat cerita ada salah satu mama-mama sekolahan closing 500.000. Oh. Seneng aku. Wis kok closing berhasil aku. Berhasil. Pertama gini saya ngomel. Saya waktu berapa puluh orang nggak berhasil itu saya ngomel. Gak paten kok kerja kayak gini kok mau aku ditolak kabeh gak gelem. Serius saya ngomong gitu, gak paten aku karena belum pernah closing. Dalam rentang waktu berapa panjang itu Cici nyoba 30 nama itu Cici? Gak sampai sebulan Bi, ya. Gak sampai sebulan. Gak sampai sebulan. Nah terus inget, terus dia ngajak saya waktu itu di Peru ada acara pokoknya acara besar aku lupa di mana. Bukan BOP. Yang datang tuh Darmadi Dharma Wangsa. Oh bukan Lukas Darmadi pokoknya. Adiknya. Darmadi Sidayoso. 2008. Dia sih penulis buku apa Tiger pokoknya soal Tiger. Oke, ya. Apa? Aku sampai beli bukunya waktu itu. Nah, terus habis gitu waktu saya dengerin itu, oh iya ya, bagus gitu. Maksudnya kan saya namanya ibu rumah tangga nggak pernah dengar motivasi kayak gitu kan. Ibu cuy gak ngerti aku. Oke. Ya kan jadi akhirnya, oh ya wes, akhirnya aku ngomong, kok wes aku ngerti. Tak telepon tok deh. Kok aku tahu. Aku besok berusaha lagi. Oke. Saya cuma ngomong gitu tok. Oke. Sungguhan setelah saya berusaha closing 1. Apa usaha yang membedakan dari yang kemarin sih? Jadi temen ini saya lebih mepet, lebih mepet. Lebih mepet. Kayak follow up. Ini memang teman responnya dia memang ya hokiku ya, responnya positif. Oh. Atau mungkin gara-gara ditolak 30 kali, kan aku sudah pinter tuh presentasi nih kan. Lebih lancar, lebih congti kalau orang bilang tuh. Oh iya. Jadi lebih lancar mungkin waktu sama dia bagus presentasinya mungkin. Jadi dia tertarik, dia bilang aku mau ini Lin. Terus dia tanya, loh kamu sendiri wis ngambil? Oh nanya Cici sendiri. Tanya gitu kamu jawab apa? Aku bilang. Lah enggak tahu Cici mana sih ngambil belum? Lah aku tanya kamu sih sekarang ayo. Oleh aku sekarang sudah ngambil sih. Posisi sudah ada. Belum ngambil. Oh belum ngambil. Belum ngambil. Orang belum fast start. Oh ya. Belum fast start. Jadi intinya Cici keluarga belum ada insurance pada saat tersebut ya. Saat Cici join belum ada ya. Belum ya. Belum ada. Dia tuh termasuk orang yang tidak insurance minded. Oke. Enggak, bukan insurance minded ya. Akhirnya dia closing, dia tanya gitu, kamu udah ngambil? Aku cuma gini tok. Loh, kalau punya ada rekening sebagus ini, aku pasti ngambil. Cuman hari ini duitnya masih kurang. Makanya kamu ngambil, lo sik nang aku, nanti kalau kamu ngambil, 3 orang lagi ngambil, aku pasti ngambil. Nah, masuk. Udah bocok lo ya. Iya, enggak bocok sih, enggak. Udah bocok lo ya. Kalau aku bocok. Iya. Men baik, mana bisa kalau udah boleh kan? Enggak boleh. Iya. Sama siapapun enggak boleh berbohong. Fair, aku ngomong fair. Akhirnya dia singkat cerita dia ngambil. Oke. Terus? Sahabat pertama saya dan sampai hari ini sama saya masih akrab. Teman sampai hari ini masih berteman baik. Terus aja ya. Terusnya, Nah, singkat cerita
ya sudah pada saat pasta tuh saya sudah punya satu case berarti. Oke. Nah pelan-pelan. Nah setelah closing leader saya tanya, oke, orang hidup itu pasti punya dreams katanya, Betul. punya goal. Betul. Impianmu apa? Dia tanya impianmu apa? Yang namanya waktu itu si goblok ya, gak ngerti. Yuk, segini aja aku kepengen punya penghasilan tambahan 3 juta waktu itu. Oke, 3 juta toh? Iya, aku mau 3 juta. Ya sudah. Caranya tahu toh, sudah closing toh, caranya udah tahu. Lu mek gitu toh? Iya, mek gitu toh. Jalan no. Ya udah habis gitu saya jalan. Jalan. Ya. Misi tanya ya. Cece kan ibu rumah tangga, ya kan? Dan ikut pro itu kan karena boring aja. Terus apa yang memotivasi akhirnya mau jalan? 3 juta. Kan aku mau 3 juta. Oh, sebelum apa? Kan sebelum itu kan sebelum tanya Igul kan. Tapi waktu pertama kali direkrut, join, terus langsung mau jalani 30 orang, apa motivasi ini? Karena gini, satu boring, kedua. Jadi kedua ini sebenarnya pinter pertanyaan kamu salah. Tukar ya. Gak, godok lo, Billy godok lo. Billy. Jadi gini. Oh ya, itu benar. Aku lupa. Jadi gini. Aku itu suka jalan-jalan. Aku suka jalan-jalan. Pada saat itu aku itu iri. Iri dalam tanda kutip ya. Iri sama kokoku. Kokoku itu di Jakarta. Dan dia termasuk yang lumayan berhasil. Kalau oke lah ya. Secara keuangan dia berhasil tapi dari bawah memang dia. Aku irinya tuh gini. Pada saat anaknya dia yang paling besar, umur 6 bulan, itu dibawa jalan-jalan ke Hong Kong. Dibawa jalan-jalan ke Hong Kong. Aku tuh iri. Aku gini, aku tuh kepengen anakku tuh juga melihat dunia. Ini kayak gitu loh. Aku kepengen anak-anakku tuh melihat dunia. Loh Isa waktu itu juga aku bisa ngajak anakku kayak ke yang gede waktu itu sempat pernah tak ajak sekali ke kayak ke Singapura gitu ya, pernah sekali. Tapi nggak Isa, tapi itu kayak ngepres gitu loh. Ya nggak Isa dengan pokoknya ketok beli gitu ndak. Mbak ngepres. Jadi nggak mungkin Isa sering-sering ceritanya kayak gitu. Jadi akhirnya aku mikir, iyo. Aku kan ya kepengen punya tambahan lebih supaya bisa ngajak anak-anak ini melihat dunia, bukan jalan-jalan tok ya, melihat dunia. Dan aku nggak ngerti loh, waktu kalau di Peru itu banyak jalan-jalannya, saya nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti apa-apa di Peru itu. Nah itu kenapa jadi motivasi saya itu antara 3 juta dan anak-anak itu. Waktu itu nggak tahu ada value, kepribadian dan lain-lain garuh, karakter gak garuh. Yang penting pokoknya berusaha tok. Pokoknya usaha. Nah sempat gondok kan, gara-gara nggak closing itu, sempat ngomel-ngomel, akhirnya gara-gara closing 1, 2, berhasil ya sudah. Dan 3 juta itu saya dapat dalam waktu 3 bulan. Bayarnya bulanan. Mantap. Waktu itu kan kita bayarnya bulanan, unit link kan. Kalau unit link kan lipat terus. Berarti kan aku sudah tahu. Nah, begitu 3 juta ini dapat, leaderku cuma tanya lagi, wes dapat 3 juta. Kamu mau mandek tak? Pertanyaan dia cuma itu. Terus aku lihat, gak. Waktu itu siapa? Komisinya 20 juta. Yang itu dapat bonus produksi berapa? 10 juta. Aku mau 20 juta per bulan. Aku mau. Ya udah. Kamu tahu caranya tau? Jalani. Dia bilang gitu. Ya dijalani. Oke. Akhirnya berhasil juga. Itu PT jalani seperti itu dengan cara seperti apa? Ya semua. Tetap dalam 3 jam itu, jam 3 sampai jam 6. Iya. Atau ada action lain yang merubah? Nah, setelah 3 juta itu aku dapat. Kan sudah tahu caranya tuh. Udah tahu caranya. Berarti tahun 2029 itu aku ngomong sama suami. 2029? Sorry, 2009. Tahun depannya kan. Tahun depannya itu saya ngomong sama suami. Aku kayak gini cara nih. Ya. Aku kurang waktuku. Oke. Gimana kalau aku terakhir jemput jam 12, yang anak kecil jam 12 pulang, yang jam 2 kamu yang jemput. Oke. Habis gitu anak-anak kan masih tidur suruh mbak yang ngurus. Aku tak rodok panjang. Jadi dari jam 12 sampai jam 6. Oke. Saya minta waktu kayak gitu. Akhirnya oke, boleh. Boleh toh? Bisa jalan saya. Loh, duit ini nambah terus. Komisi nambah terus. Jadi ngelisting nama berarti ya? Oh iya, saya punya buku sayur asin. Jadi buku itu tak coret-coret sampai apa punya waktu itu.
Sing ditulis apa, C? Nama kabeh, nama, tanggal lahir, alamat, Bukan, tonggo atau siapa itu? semua. Pokoknya koncoku tak tulis kabeh. Oh, keluarga Anda? Termasuk keluarga. Tapi Tulis semua. keluarga inti masih belum. Oke. Keluarga sepupu-sepupu tak parah nih. Oke. Stella Maris. SMP tuh, SMA tuh. Iya. Kuliah di AIU. AIU orangnya cuma sedikit. Satu kelas 20 orang, Be. Pokoknya intinya Cece berarti semua yang Cece kenal, Cece tulis. Iya nih. Iya. Cece tulis, Cece parani. Iya. Oke. Terus. Dan itu semua kayak gitu terus. Terus kayak gitu koko saya ngomong saya sudah punya asuransi kesehatan, punya AXA. Ya wes, oke, aku bantu kamu ya. Aku ngambil OP jiwa. Oke, ambil OP jiwa. Dia ambil OP jiwa ya tak ambil. Thank you. 1M ya oke tak ambil. Terus referensi dong, referensi. Kenalin teman-temannya dia. Oke. Dikasih. Terus habis gitu ketemu teman sepupu gitu ya, tak tawari, dia tidak mau. Referensi dong. Kamu tahu ngasih referensi zaman dulu dan aku gobloknya ya gelem. Dikasih nama tok. Dia buka buku namanya dia, teman-temannya dikasih nama Evi, nomor telepon ini, iki dosennya Ubaya, iki kerjain di sini, cuma gitu dok, tak teleponi situ. Itu namanya Yellow Pages digital. Itu goblok toh, iya. Iya. Ya, tapi daripada aku nggak punya lagi. Ya, betul. Teleponi situ, ada yang nyantol, Ada. 1, 2, 3 orang ada. Ada, tapi ya sudah. Apa yang Cici sampai no? Halo, aku ini temennya Billy. Iya. Aku dikenal no sama ceceku ini loh. Ini ceceku gini. Oh ya. Dan dia nggak ditelepon dari ceceku. Saya langsung telepon. Oke. Ada apa? Saya Lina. Ada apa? Ada paling C gini loh C. Aku ini di Prudential C. Siapa tahu Cece butuh Prudential C. Aku tak ke rumah Cece ya. Tak jelas Prudential seperti apa. Terus responnya dia? Ada sing gelem, ada sing nggak gelem. Dan kebanyakan nggak gelem. Misalnya dikasih 50 loh ya, sing gelem paling 5, 6. Oke. Di antara 5, 6 itu 3 closing. Oh. Lu kan ya lumayan toh. Lumayan banget deh. Makanya itu. Iya. Goblok toh. Tapi goblok aku. Kok gelem dikayak ngono tok ya lu. Padahal gitu aku udah mau ya sekarang. Oh. Nah terus sekarang Cece improve-nya bagaimana untuk meminta referensi kepada? Langsung orangnya harus sudah tahu kalau aku di Prudential dan memang dia mau. Cara ngomongnya dia. Bencana lagi. Aku tuh minta temanku tak tawari bolak-balik mendal. Akhirnya kasih ono referensi po. Oh, ya wes. Kasih referensi temennya. Dengan cara seperti itu juga. Goblok tuh aku sih Anto. Tak telepon lah koncone DE. Temanku laki. Referensinya pasti laki kan? Tak ajak ketemuan. Kamu tahu aku digodain kayak apa? Gak telepon tak lupa telepon. Lo ayo kalau mau ketemuan. Tapi sambil nonton bioskop ya. Nanti aku gerayang-gerayang kamu. Mikir jabu kan. Speechless aku. Bisa ngomong. Kurang aja enggak? Terus aku gini, jabu. Terus begitu tak telepon koncomu. Koncomu juga gitu. Oh, iya. Ya aku tahu itu salah satu penolakan. Iya. Tapi kan gak nyaman akhirnya kita kan. Emangnya aku cewek apaan gitu ya? Iya. Oh, terus aku gini. Terus jambu aku gitu. Terus dari situ aku mulai membatasi yang namanya referensi. Oke. Aku gak mau dengan cara kayak gitu lagi. Oke. Jadi aku akhirnya mencari orang yang direkomendasikan, bukannya direferensikan. Jadi dia sudah fix. Jadi kalau misalnya ngomong, ayo aku rekomendasiin apa? Oh, ini loh kocokku hubungan dia. Nggak mau. Kamu telepono. Ngomong temenmu Lina mau telepon DE untuk ngomong masalah asuransi. Dia mau enggak? Kalau dia enggak mau, aku enggak akan telepon. Oh. Aku enggak mau. Iya. Beda ya, mereferensikan sama merekomendasikan. Iya, referensi aku suka ngomong noto. Oh ini loh, Billy Paranono. Iya. Enggak ada, ini aku enggak mau sekarang. Iya. Aku mau yang direkomendasikan. Walaupun orang itu belum tentu ngambil, tapi kalau dia sudah pengen tahu produknya dulu, enggak apa-apa. Betul. Karena itu penundaan, bisa tahun depan kayak kamu kan 3 tahun itu. Iya. Bisa penundaan. Betul. Jadi akhirnya aku selalu minta yang direkomendasikan. Oh. Oke. Mantap. Wes. Sip. Mungkin teman-teman ada yang mau ngejam, bertanya langsung di tengah. Oh itu. Doksil, silakan Doksil. Halo C. Halo. C mau tanya, kan Cece seorang ibu rumah tangga ya. Biasanya kalau Silvi sering dengarnya adalah kalau ibu rumah tangga itu kayak nggak punya waktu malah C. Maksudnya nggak punya waktu karena ya di rumah banyak yang diurus dan lain-lain. Tapi yang Silvi penasaran adalah apa sih yang selain yang tadi 3 juta dan lain-lain goalsnya Cece ya C. Apa sih sebenarnya ya dan selain jalan-jalan. Sebenarnya yang membuat Cece kayak
Iya, aku sebenarnya bisa loh ngerjain ini. Tinggal aku gini 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 gini. Nah, itu mindset apa sih Ce yang maksudnya Cece pakai saat itu? Sebenarnya kalau kita tanya ibu rumah tangga itu udah ada waktu, memang benar. Dari mata melek sampai mata merem itu kerjaan itu selalu ada. Loh serius, kalau yang pure ibu rumah tangga ya. Saya salah satu juga sih yang paling bencek tuh ya. Kalau saya tak ditanyai, bisa ketemu orang atau siapa, kamu sekarang kamu kerja apa? Saya kan jawabnya, oh aku ibu rumah tangga. Santai kan? Saya nothing tulus kan ngomongnya. Kamu tahu Sil, kadang-kadang kalau ibu rumah tangga itu kalau orang lihat seperti apa? Oh, ibu rumah tangga. Jadi kelihatannya itu kayak Tatapannya ngenyek, kayak ini ya, Ce. kayak ngenyek gitu loh. Oh, ibu rumah tangga, dari atas ke bawah diliatin. Deh, terus aku sampai bingung. Loh, emang aku ya gitu. Loh, aku ini oh gitu loh. Emang aku salah tak ibu rumah tangga? Emang aku salah tak kalau aku udah bekerja? Enggak salah kan? Tapi sebenarnya waktu itu akan ada kalau kamu menganggap ini penting. Kamu waktu itu akan diada-adakan, di-manage kalau kamu sudah tahu hasilnya. Nah, mungkin ibu rumah tangga itu yang dia ngomong tidak ada waktu, dia masih belum kepepet, dia masih belum menemukan apa yang dia mau. Tapi orang kalau sudah kepepet dan orang tuh tahu aku kepengen ini, kepengen itu, dia akan meluangkan waktu. Walaupun aku cuma 3 jam loh. Jam 6 aku pulang, aku itu saya ngajari anakku. Malam itu aku saya ngetik di depan komputer bikin soal-soal. Soal-soal anakku besok tak tinggal. Jadi waktu aku tahun depannya, waktu sama suamiku itu, oh ya waktu tahun depannya aku sama suamiku itu, suamiku tak jemput jam 12 aku terakhir jemput itu, tak tinggali soal-soal. Kalau aku malam belum pulang, arek-arek suruh belajar ini. Dan itu berupa ketikan, tak print, belajar. Dan anakku dengan happy bikin, tak biasain. Tapi dari awal memang sudah ada support dari suami, Ce. Atau setelah ada hasil baru ada Setelah support? ada hasil. Oh. Pertama dia cuma ngomong gini, Tok. Pertama dia, jadi gini, di Pru ini kan kita kan, kalau awal ini kan komisinya kecil ya. Kita ada gaji kan, komisinya pasti kecil. Pertama aku stres-stres dia bilang gini, kalau memang kamu ndak bisa, ya sudah jangan diterus no. Ngapain? Aku bilang gini, enggak, aku mau nyoba. Masa aku ndak bisa? Ndak bisa. Aku mau nyoba. Aku tak coba setengah tahun lah, paling nggak 3 bulan setengah tahun. Coba, aku bilang gitu. Tapi memang ndak bisa ya sudah, aku akan menyerah aku gitu. Tapi ternyata bulan demi bulan komisi itu nambah gitu loh. Dan nambahnya memang pelan-pelan iya. Aku ingat komisi pertama aku itu 153.000 bulan pertama. Tapi waktu kalau nggak salah 2009 ya, bulan 2 itu aku dapat tahunan. Dapat tahunan kalau nggak salah setahunnya 60 juta. Loh kan ya lumayan langsung dapat 18 juta, 20 juta waktu itu. Komisi 30%. Waktu itu dia 60 juta terus ada apa lagi gitu loh. Gede komisiku. Waktu itu terus bojoku kaget tuh. Kok cepet ya bisa dapat 20 juta? Ya kan tahunan. Nah dari situ dia mulai mulai support. Mulai pelan-pelan support. Oke, thank you, Ce. Oke. Jadi time management ya, Ce ya. Tadi Iya, ya, memang Ce. memang ibu rumah tangga itu sombong loh. Sok sibuk. Aku ya sok sibuk dulu soalnya. Kelihatan bagi kita melihat bahwa kamu itu udah eman ta, waktumu itu mbak pergunakan cuma di rumah tok. Tapi bagi dia enggak eman kok. Karena faktor need-nya belum ketemu. Kalau dia sudah ketemu needs-nya nanti akan berubah. Hari ini pun kalau saya ditanya orang, pekerjaan aku ditanya orang, aku tetap saya jawab kok. Aku ibu rumah tangga, tapi yang berpenghasilan. Nggak bener toh ya. Selama aku ibu rumah tangga kok. Lo kadang ngomong ketawa mereka pasti. Kadang dia tanya, lu selain di Pro kerja apa lagi? Biasa kan? Biasa kita jadi MLM, metu kabeh barang sak tas. Saya selalu ngomong, saya berumah tangga, tapi yang berpenghasilan. Langsung ketawa pasti orangnya. Oh ngono ya, iya. Seumur hidup aku selalu ibu rumah tangga. Aku punya anak kok. Kecuali aku gak punya anak ya, aku ibu rumah tangga. Iya kan? Bukankah itu? Kita harus ngurusi anak seumur hidup. Coba anaknya yang sudah merit pun, sudah punya cucu, lah pasti diurusi bingung. Anaknya gak pulang bisa digolei. Ayo. Jadi punya putu belum? Hmm. Ada kok ada nomor telu, ada ada
Jadi kayak gitu. Kalau ketemu ibu rumah tangga jangan dinyek. Coba tanya, kamu mau gini terus sampai kapan? Itu yang ditanyakan. Terakhir ini ininya gini. Jadi setelah saya di Pru bertahun-tahun, saya tuh menerima bahwa ketika saya berubah, anak-anak saya juga berubah. Jadi kita di Pru ini kan dipinterno toh. Di sini kan banyak sekali dikasih seminar-seminar, nanti dikasih training-training kan ada kan di sini juga kan? Training apa kayak personality, bla 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 bla. Kita kan dipinterno. Kamu dipinterno sama U agency sama Prudential. Saya ngapain siapa pinter itu? Kita kan. Suatu saat kita pun nggak di Prudential pun, kita masih pinter kan? Nah kepinteran ini kan kita pakai, yang pertama adalah pasti untuk keluarga dulu kan. Orang terdekat kita yang dapat impact-nya kan. Anak-anak dan lain-lain. Nah dari situ kan kita lebih bisa mengayomi anak-anak, lebih bisa ngerti. Jadi kalau anak-anak itu ada apa-apa, larinya kan selalu cari ke mamanya, ke papanya. Nggak cari ke orang luar. Jadi saya tuh merasa, oh iya ya, semakin saya pinter, saya itu bisa menjadi solusi untuk anak-anak saya. Itu loh. Makanya kenapa? Loh, yang punya anak mungkin yang masih kecil cuma butuh diajak main bla 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 bla. Tapi nanti kalau dia sudah kuliah, dia sudah kerja, beda lagi loh. Beda lagi yang problemnya beda lagi. Banyak orang bilang, enak ya anak sudah gede-gede. Saya kayak senyum dok. Lebih enak saya anak Ferry sih cilik-cilik. Betul, betul. Loh, serius, kamu you gonna miss that day. Sungguhan. Dan kamu nikmatono. Memang nuakal bencek no kamu repot sana ke sini. You gonna miss that day. Paling enak ngurusin sekarang. Yang apa itu bebannya dia paling berat adalah besok ulangan matematika Pak, besok ulangan Mandarin. Itu enteng. Tapi nanti kalau sudah lebih besar lagi masalahnya beda lagi. Ya, cuma itu yang ditanyakan nanti. Sampai mau bagaimana ibu rumah tangga? Kamu pengen enggak ngoncoy anakmu sampai anakmu besar? Mendampingi dia, memberi masukan, memberi solusi. Kalau anak SD, STK, gampang solusinya. Mau kasih makan, tidur enak, ulangan matematika ya api, tenang dia. Tapi kalau sudah besar. Mantap. Tadi intinya, aku mau tanya. Berarti intinya kan dari Prudential selain dapat income, dapat pembekalan sendiri untuk otak kita yang bisa kita tularkan aja ya, Betul. untuk ke keluarga kita, ke anak-anak kita aja ya. Nah, itu Cici dari waktu ke waktu yang Cici bilang menglisting itu kan Cici memulai lagi ya dari awal semua seperti itu. Nah, itu apa namanya? Selain yang kepingin saya tanyakan tuh ya apa Ci? Untuk agent-agent baru yang di sini loh Ci. Apa ya? Kan Cici pasti sering ditolakin. Cici memaintain proteksi, ngasih antivirus buat diri Cici supaya nggak down itu seperti apa Ci? Pasti toh nggak mungkin Cici Pasti. moro-moro closing. Berjuang gue nangis-nangis sampean. Nah, Cici ngasih antivirus ke Cici itu ya apa? Ya, pokoknya aku mikir aku harus bisa kayak gitu toh. Ya, waktu itu mikir balik lagi, aku kepengen anak-anakku lihat dunia. Oh, jadi balik lagi kepingin kepada goalnya Cici ya Ci ya? Balik lagi ke goalnya. Jadi aku kepengen anak-anakku melihat dunia. Kalau aku sudah mendapatkan 20 juta, tapi tak tinggal, apa yang tidak eman? Waktu itu. Ya. Udah 20 juta sekali ya, toh. Oh ya sekarang wis ratusan lah, Loh, triple digit ya. Itu kan 20 juta kan sekali karena Ya. setelah itu bulan depannya kan balik bulanan lagi. Ya. Saya pernah mendapatkan 20 juta. Dan itu yang encourage aku supaya oh aku kemarin bisa ya. Yo, aku bisa kok. Ya. Berarti ini kan pro ini aku komisi berapapun aku dikasih toh. Terbukti gitu ya. Iya, ya. ada buktinya. Oke. Jadi akhirnya, iya Rek, aku kepengen anak-anakku melihat dunia. Akhirnya tak terus no kayak gitu. Walaupun dihajar kanan kiri di lapangan, wis pokoknya pernah dapat 20 juta seneng ya, ya. Aduh. Itu diiling-iling terus ya, ya. Iya. Jadi tetap dilakoni lagi. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk kita semua bukan hanya agent baru ya.
kita pun kadang masih tetap di lapangan ya nggak kegampang aja ya. Loh, oh saya tadi pagi itu loh, tadi pagi duduk di Prosolid dengan meeting leader. Meeting leader tuh sambil saya WA-an sama nasabah. Iya. Dalam setengah jam ditolak 5 orang misalnya. Terus saya ketawa sebelahku ada Andreas Tan, sebelah depanku ada Diana. Aku ditolak wong 5, ketawa mereka 2. Ya gak apa-apa golek maneh. Coba kayak gitu toh. Ya ketawa kita. Jadi hal yang biasa aja ya, Iya. tolak gitu ya. Tapi apakah penolakan itu membuat saya tidak berteman sama dia? No. Saya kan cuma dia mau, gak wes C, kakean asuransiku C. Ya wes. Gak wes C, aku ikut C, tahun depan. Ya wes. Oh tahun depan tak enteng-enteng, tak cari lagi. Gak Oh. khawatir. Berarti mindset aja ya. Oh iya toh. Walaupun Kan- ditolak kita bukan berarti DE benci kita, musuh kita ya. 3 tahun loh. Betul. Nggak mau eman-eman. Hah? Kan itu bukan ditolak, ditunda 3 tahun. Iya. Ya kan? Betul. Nah, kita nggak tahu siapa ngerti ditunda besok. Nah, Padahal aku nggak tahu. masuk akal ya teman-teman itu. Yang penting kan aku tetap menjaga hubungan, aku tetap Nah. sopan. Dia ngomong nggak mau ya udah aku mundur. Kita jadi teman yang enak ya, Ji. Yes. Nggak hanya masalah asuransi hubungi dia aja ya. Betul. Jadi teman toh, akhirnya enak toh. Kalau dia ada apa-apa kan masih bisa tanya saya, tanya Betul. dokter, tanya ini, tanya itu kan masih tanya. Betul. Oke. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya ke WW? Simpel aja sih. Cuman ya dari sisi umur kan podo, ya toh. 7 kok kamu masih 60-an. Lah ya digantem. Oh, digantem. Podo aja gitu. Iya. Enggak, soalnya gini. Lina tadi kan bilang soal anak. Ya anak si cilik dan lain sebagainya. Tapi kan fenomena sekarang ini kan anak itu dari kecil kan harus tahu. Kita harus tahu tumbuh kembangnya anak. Anak kecil kan harus menerima kasih sayang dari seorang mama, nemenin dan lain sebagainya. Terus duit aku ya bisa ada bojoku sing nyepakno kok. Kayak gitu. Terus Lina kan ngomong anak-anakku bisa lihat dunia. Wah, anakku ya sering umur tak jalan-jalan kayak gitu. Kira-kira lek ketemu kayak gini. Soalnya saya ini ngomongnya ke rekrut ya atau ngomongnya ke agent. Oke. Lina kira-kira ngomong ini ya apa? Kamu tanya dulu toh. Berarti kan TOD-nya dia bukan di situ. Iya. Faktor kebutuhannya dia kan bukan untuk melihat dunia kayak aku. Ya bang. Kalau dari sisi kita, ya dia enggak ada mau apa? Mau sing dilihat enggak ada lagi. Direkrut apa enggak? Duit, bojone sake. Jual ya ini aku. Hah? Tak jualin. Dijualin. Enggak mau direkrut. Enggak. Tak jualin dulu. Oh, oke. Aku lebih banyak, jujur aku lebih banyak jualan daripada rekrut. Ya. Jadi mungkin aku ini contoh yang buruk sebenarnya. Enggak, C. Aku ini lebih banyak jualan. Contoh pada saat kita naik UM. Zaman dulu UM itu 300, punya kaki 30, 30, 30. Pilihanku cuma 2. Aku mau Star Club. Waktu itu kalau nggak salah Star Club bukan Beijing, Paris. Star Club Beijing atau Paris aku lupa ya. Atau aku mau UM. Caranya gampang. Aku sudah 280-an waktu itu. Caranya gampang. Aku langsung ambil 4 agent. Sepupuku semua. Tak isi 30, 30, 30, 30. Aku UM. Tapi aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak punya agent sungguhan. Dan pada aku naik agent aku pelongo. Duh. Wes jadi UM. Dan aku nggak ngerti aku harus ngapain. Aku mengakali sistem. Dan aku nggak ngerti. Kok rasanya aku ini jenderal tanpa pasukan ya rasanya kayak gitu loh. Nah dari situ aku mulai berbenah lagi pelan-pelan, belajar lagi. Akhirnya banyak masukan dari teman-teman Prosolid dikasih masukan. Apa yang kamu lakukan tahun lalu, lakukan lagi. Nah akhirnya itu yang aku lakukan lagi. Dengan cari agent, coba belajar bimbing agent, bla bla bla. Ya tetap balik produksi pribadi lebih kuat gitu loh dibandingkan waktu itu rekrutmen. Akhirnya waktu naik SUM juga produksi pribadinya lebih tinggi dibandingkan ngetim. Kayak gitu. Tapi makanya contoh yang buruk jangan dicontoh. Sebenarnya kan kita itu harus 50-50. Kalau yang sekarang kebanyakan ibu rumah tangga. Terus ada yang kerja admin, ada yang memang pengusaha, ada. Tapi kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi dia ibu rumah tangga kan dia banyak komunitasnya. Yaitu komunitasnya yang diambil sama dia. Jadi nasabahnya. Oke.
Apanya? Iya, biasanya gitu. Aku biasanya jadi nasabah dulu baru tak rekrut. Apalagi kalau dia sudah pernah merasakan manfaatnya, aku tinggal tanya, kamu kira-kira kalau temanmu kayak kamu gini sudah pernah masuk rumah sakit bla bla bla, habisnya lumayan kan? Kamu enggak sakno tahu teman-temanmu yang enggak punya asuransi. Kamu enggak kepengin mewartakan kayak punyamu gini supaya teman-temanmu semua itu punya asuransi. Jadi suatu saat kalau sakit dan lain-lain enggak babak belur. Nah, itu akhirnya dia mau. Oke, oke. Cobanya Sip, kayak sip, gitu. sip. Oke, tadi ini kan mulai bergeser tentang perekrutan. Tak kembalikan dulu, Ce, jadi supaya nggak tercampur ya. Jadi kalau Cece mau, Cece sellingnya seperti itu ya. Jadi tetap aja kembali kepada mindset bahwa pokoknya di gampar kanan kiri pun ingat tujuan terakhir ya, Ce ya. Bahwa anaknya kepingin dibawa melihat dunia Iya. dan lain-lain. Itu ya mengingatkan ya. Heeh. Nah, jadi strategi yang Cece ubah akhirnya untuk bisa mencapai goal itu apa, Ce, kira-kira? Lah aku cuma diajari jualan nih. Mbak Dika. Jualan itu Ya, jualan tadi. terus akhirnya. Oke. Jadi akhirnya nyoba jual ini, coba itu dan lain-lain, coba jual terus. Canvassing pun juga dilakukan sih. Canvassing cuman aku merasa enggak efektif buat aku. Oke. Aku bukan setelaten itu, aku enggak setelaten itu untuk kayak bina hubungannya enggak telaten aku. Betul. Jadi aku lebih seneng ke arah rekomendasi atau reselling. Oke. Kayaknya kayak gitu. Oke. Ya, banyak jalan menuju Roma aja ya, tergantung passion kita ya, suka yang mana ya. Jadi aku kadang-kadang, aku pernah sampai keluar pulau, orang-orang keluar pulau katanya berapa, bawa ratusan juta. Aku nyoba keluar pulau itu loh, closing 3-4 orang, misalkan komisi 1 tahun entek kayak biaya misalnya. Kan itu kapok, aku sudah enggak mau aku gitu. Oke. Nggak mau. Tapi sampai sekarang pun dengan teman-temannya di luar pulau itu saya masih hubungan, masih Oke. kontak, Ya. masih apa. Bagus. Nah, C, mau tanya C sekarang C. Kalau boleh tahu CC sekarang ini timnya leadernya berapa? Bagaimana? Leaderku cuma satu. Leadernya satu. Satu. AB. AB-nya? Sorry, AB 1. AB1. Enggak ada. Jadi aku memang single fighter. Oh, jadi Cece lebih banyak agentnya itu. Nah, agentnya Cece sekarang kalau boleh tahu yang aktif berapa banyak, C? Si. Kasaran aja, C, nggak usah detail, C. Yang aktif beneran 20. gak sampai, paling 10, gak sampai 8, 9. 89. Nah, kalau boleh tahu pada saat Cece merekrut yang aktif ini, C, apa yang Cece sampai lo ke dia, C? Kalau yang satu itu dia keklik gara-gara dia itu pengen bantu orang. Oke. Jadi dia merasa bahwa lewat Prudential ini dia tuh, jadi memang dia itu tipe orang yang suka ngurusi orang. Sehingga agent situ itu. Suka ngurusi orang. Jadi kepo berarti aja ya. bukan kepo. Jadi saudara sakit, siapa ini? Dia sih ngurusi kabeh. Oke. Sehingga aku ngomong, itu lo punya anak, ngapain kamu bingung kamu sih ngurusi? Anaknya enggak bisa, gini. Ya udah, terserah. Jadi dia tuh punya hati itu untuk bantu orang gitu. Dari circle-nya Cece sendiri itu. Itu anaknya nasabahku. Anaknya nasabah. Oh, nah, Cece buka omongannya gimana pada saat itu ini sampai Cece bisa merekrut anaknya nasabah? Pertama tak rekrut dulu, terus dia enggak jalan. Oke. Dia enggak jalan karena cuma gini, aku pakai gitu, ayolah masuk training lah. Oke, iya. Terus dia ngomong sama teman-teman, aku tuh sebenarnya enggak kepengen jadi agent, cuma gara-gara direkrut sungkan. Oke, disuruh itu kan temennya mama gitu. Oke, usia berapa, Ci? 30-an lebih lah, 34, 35. Akhirnya, nah gara-gara dia sering ke kantor, terus dia lihat, oh ya area-area ini kok, kan tak paksa tuh, training kan tak paksa. Paksa ya untuk hadir ya? Oke. Nah, jadi akhirnya dia sungkan, dia datang. Nah pada saat dia datang itu dia ngeklik. Oke. Dia ngeklik bahwa dia melihat loh, ini kan bisa banyak bantu orang gitu. Akhirnya dia ngekliknya di situ. Akhirnya dia mau jalan. Iya. Barusan dia mau jalan. Oke. Terus jadi, mungkin boleh cerita yang lainnya lagi sih? Yang satu itu admin ya. Admin tuh dia cuma ngomong gini, cuy aku tuh pengen tambahan lo penghasilan. Adminnya mana ini, Ci? Admin orang lain maksudnya. Admin orang lain dia bilang gini, dia lihat papanya sakit. Waktu itu papanya pakai Pru tapi PHS. Kan memang dia bukan terlalu mampu. Akhirnya dia ngomong gini, cuy aku ini cuma gajiku cuma segini, aku pengen tambahan supaya aku pengen ngambil yang on bill. Oh yang ya udah, kamu mau ya ini loh kamu di Pru aja coba pakai ini lumayan. Aku loh bisa hidup di sini. Terus dia bilang kan dia tanya, loh aku ini admin, boleh nggak aku ini di sela-sela waktuku boleh. Akhirnya ya, lumayan, oke bisa dia.
Yang admin ini perlu nggak tipe yang dipaksa-paksa untuk itu atau dia tipe Dia yang datang. Pokoknya dia kalau ada trainingnya itu Sabtu dia datang. Karena dia Sabtu kan libur. Oke. Jadi aku lebih banyak ketemu dia. Private. Jadi private kadang-kadang. Butuh apa? Oh, oke. Tak private. Kamu butuh apa? Butuh ini. Ya wis tak private. Tak itu. Tak ajari gitu aja. Tapi dia memang ada kayak ibarat kata dia bersedia ya, Jay. Dia mau. Dia mau Oke. memang. Dia mau. Oke. Dia memang kepengin gitu loh. Terus background yang lainnya lagi mungkin 2 lagi aja yang boleh Ada ibu rumah tangga juga. Baru ibu rumah tangga itu dia pertama ragu gitu loh. Dia ragu. Jadi dia itu orang luar kota. Dia pindah Surabaya. Dia mau jadi agent tuh ragu. Kok aku gak iso aja. Aku tak jadi agent di properti ya. Ini baru ini ya. Ini baru. Oke. Ini baru. Terus aku bilang gini, kamu ndak eman ta. Kamu mari habis gini anaknya yang kecil ini mau sekolah di luar negeri. Nah dia itu orang luar kota ngontrak. Habis gini anakmu kalau yang kecil ini sekolah di luar negeri tahun depan, berarti kamu harus pulang loh. Anaknya mau dibuat sekolah ke luar negeri berarti dia boleh dikata orang mampu ya, Jay? Mampu lah, lumayan. Boleh, lumayan. Saya bilang gini toh, kamu anakmu berangkat, kamu pasti pulang. Kamu mau pulang ta ke kotamu? Mau. Lah terus siapa? Bojomu mau bayari kamu? Gak gelem bojoku, kamu gak gelem bayari aku di sini. Suruh pulang. Tapi kamu gak mau pulang. Ya sudah. Cari duit. Berarti dalam 1 tahun ini kontrakanmu berapa? Kontrakanku 50 juta. Ya udah, berarti dalam 1 tahun ini kamu harus mendapatkan 50 juta. Supaya tahun depan kamu bisa bayar kontrakmu 50 juta atau perpanjangan. Dia orang mampu. Cece ajak rekrut seperti itu. Gengsinya dia nggak gengsi sih untuk menjalani. Makanya dia kan ngomel pertama, aku gak iso aja aku tak properti aja. Gak apa-apa, pikirin lagi. Kamu lihat aku loh KB semua lo bau di Prudential. Aku bisa kayak gini loh dari Prudential semua. Dan dia tahu, dia tahu gitu loh. Kalau semua yang saya punya tuh dari Prudential dia tahu. Sudah tahu semua lah tahu. dari awal di Cece ya. Aku bisa aja. Gini loh, yang penting kamu tuh jangan maksa orang. Yang penting kamu jelas no faktor kebutuhannya dia apa, kamu jelas no. Karena kamu sekarang bingung isa apa ndak isa, wong kamu nyoba aja belum kok. Ya kamu coba ngomong be orang tuh, ngobrol lo tuh. Kamu tanya tuh, kamu punya asuransi. Kalau dia jawabannya punya, pasti punya C, dengan gitu tuh. Pasti punya C, pasti punya. Kamu tanya tuh, sudah pernah pakai belum? Asuransinya apa aja, mereknya apa, ojo dielek-elek no, tamu gitu. Semua asuransi itu bagus kok, yang penting dia udah punya asuransi. Nah, kamu tinggal tambahin aja kata-kata seperti ini. Kalau kamu ada duit lebih, kamu ngambil loh sakit kritis ini loh, penting. Jadi saya ngajari dia untuk jualan CI. Saya nggak ngajari dia untuk jual hospital. Terus dia tanya, kenapa? Asuransi CI penting. Nah, akhirnya kan saya ngubah mindsetnya dia dulu, mikir mindsetnya dulu. Terus saya ngasih contoh-contoh ini. Jadi kan dia tahu. Oke, kamu CI. Kamu kalau sorry, ini aku langsung ya, to the point ya. Kalau kamu kena kanker, kamu mau berobatnya di mana? Ya di Malaysia aja, aku nggak mau di Indonesia. Oke, karena kamu mau di Malaysia toh? Ya wes. Kalau di Malaysia, jangan khawatir. Rumah sakit dibayari Pru. Kamu punya kesehatan toh? Iya. Uang sekolah anakmu siapa sih bayar? Duit listrik siapa sih bayar? Terus kamu riwa-riwi hotel di sana makan, siapa sih bayar? Dia diam. Nah itulah gunanya sakit kritis. Kalau dia pada titik-titik tertentu, dia ada beberapa penyakit, kalau sudah pada posisi tertentu, si A-nya keluar. Dan itu sama pakai buat lain-lain nih. 3 bulan pertama tok kamu butuh. Kenapa? Karena 3 bulan pertama ini kamu noto urip. Nanti setelah 3 bulan, kamu akan mulai sudah bisa manage dirimu lagi. Bojomu bisa manage dirinya sendiri lagi. Sesimpel itu kok. Aku coba ngajari dia gitu tuh. Buka mindsetnya dia. Karena dia tidak punya pikiran CI. Tidak pernah punya pikiran CI. Oke. Nah terus Cece bagaimana kayak terhadap 3 agent yang Cece rekrut tadi itu? Mengencourage dia untuk, kan pasti pada satu titik dia pasti kecentok, down dan lain-lain. Apa yang Cece kasih wejangan sih? Jadi kalau dia tak telepon ngilang, tak WA ngilang, tak biarno. Oh Cece biarin. Tak biarin dulu. Ya kalau tidak mau ditemui ya sudah, tak biaron. Tapi kalau pada saat dia mau ditemui, kita ajak ngopi, kita ngobrol. Ayo ngopi, tapi aku gak ngopi ya, mahku gak enak, aku lainnya. Ya ngobrol, ada apa? Kamu mesti ngobrol, ndak harus ngomong no bro tuh. Nggak harus ngomongin bro ya. Nggak harus ngomong no bro. Kita ngomong,
saya kalau sama temen dan nasabah saya itu sampai ngerti masalah pribadinya mereka loh. Oh, Jadi sampai sedekat itu ya, Ce? bukan kepo, tapi mereka cerita gitu akhirnya. Mereka cerita, aku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah terus, jadi mereka kayak curhat dan lain-lain. Ya sudah, tak dengerin. Oke. Tapi saya nggak kayak saya bukan wewenang saya untuk memberi nasihat, memberi Masuk solusi. Enggak, saya nggak mau, cuma tak denger otok. Oke. Makanya kenapa yang nasabah saya yang dia nggak mau pulang itu, nggak mau pulang ke kotanya itu kan saya tahu. Kamu pulang loh. Kamu yakin kamu mau pulang? Enggak, aku nggak mau pulang. Ya itu saya tak pegang. Oh, Kamu pulang loh. Kalau kamu nggak nemu 50 juta dalam 1 tahun kamu pulang. oke. Itu kan TOD-nya dia kan. Ya. Dia ketakutan ya. Loh, dan saya nggak maksa dia kamu harus dipro. Waktu dia ngomong aku tak Properti. Brighton aja properti. Nggak apa-apa. Oke, kalau saya kontrak masih oke. Kalau jual beli masih berat ya. Kontrak sih oke. Apalagi kamu Citraland, gampang aku bilang gitu. Citraland banyak dicari orang. Tak encourage gitu loh. Karena aku tahu dia nggak mau pulang. Pokoknya kamu butuh 50 juta. Oke. C, mau tanya C. C ini kan wis termasuk saya leader yang sudah berpengalaman senior juga ya C ya. Nah, kira-kira kalau bagaimana C bisa tahu, oh ini agen rekrutanku ini kayak wis apa ya istilah kata kayak dia nggak mau jalan lagi deh. Atau masih bisa tak perjuangkan lagi terus dengan ramuan apa yang C lakukan aja? Kadang kalau tak cari bolak-balik, ngilang, terus begitu biasanya mereka ngomong kok, sih aku nggak mau dipro lagi. Oh gitu ya. Jadi Langsung akhirnya to ya the point aja ya. to the point. Biasanya agenku to the point. Terus ya udah kalau kamu nggak mau, tapi kita sih koncoan loh ya. Oh. Iya, koncoan nggak apa-apa. Jadi masih tajak ngopi loh, tajak ketemuan as a friend. Dan kita nggak ngomong no plus. Oh, oke. Bener-bener koncoan. Ya. Karena kenapa? Kalau kita hubungannya api, Wandi dia bisa kasih aku rekomendasi kok. Rekomendasi. Baik rekrutan maupun Iya, enggak masalah. penjabat Kan gitu ya. bagi aku itu mau nasabah, mau agent, semua itu temen gitu loh. Betul. Jadi kenapa aku harus milih-milih? Kenapa aku harus sinis kalau dia enggak mau sama aku gitu misalnya? Ya sudahlah. Kita kan temen gitu. Betul. Oke. Sip. Teman-teman ada yang mau bertanya? Wah, ini dari C. Halo C, aku mau tanya. Cara CC buka conversation ke orang baru yang belum kenal dan bahas tentang asuransi gimana C? Bisa dijawab C? Pertanyaan kok sulit ya. Pertanyaan gampang, jawabannya sulit. Jadi gini loh, memang enggak semua orang itu melek asuransi. Jadi kalau lihat pertama kali ketemu orang, aku tuh enggak selalu harus ngomong no asuransi dulu. Ya, aku tidak akan pernah ngomong no produk. Tapi kalau aku ditanya kerjaannya apa, aku akan ngomong aku agennya Pro. Ya, contoh ya. Ya, contoh deh. Hari Sabtu kemarin aku itu Maesong. Maesong ini yang meninggal ini adalah kliennya suamiku. Jadi aku tidak kenal siapa-siapa. Ya. Bojoku juga gak kenal sopo-sopo karena kan yang kenal cuma adminnya toh. Akhirnya kita ke sana, kita duduk berdua gak ada sing ngoncoi, ya sudah. Akhirnya ada satu cece datang. Loh, temannya siapa? Oh iya teman ini apa orang dari kantor. Oh iya. Saya aku tanya, loh Cece anaknya. Aku tanya gitu, anaknya yang meninggal. Yang meninggal tuh umur 76 apa 78. Ya. Cece anaknya, dia ketawa. Koko saya, ini anaknya. Kaget aku, mukanya sih muda sungguhan. Serius ini bukan molot manis ya. Aku begini, serius Cece adiknya. Tak kira Cece ini anaknya. Cece ini umur berapa? Aku umur 65. Cece langsung ngomong gitu. Gila Ce, lu awet muda lu Ce. Dia orang Jakarta, kelihatan logatnya tuh Jakarta. Dia awet muda. Masa itu anak saya? Anak saya paling besar. Anaknya umur berapa Ce? 29, 30 paling ya. Ngawur, anak saya udah 40 dan anaknya juga baby face, cowok. Cempluk gitu baby face. Tak kayaknya 29. Sini kamu tak kenalin. Saya dikenalin. Oke, ngobrol. Terus tanya, lu kerja apa? Oh, saya ngerjain. Saya itu saya agennya Pro. Oh, Prudential. Saya barusan ambil. Itu apa? Biasa kan? Saya baru ambil. Konsultan pajak saya agennya Pro. Saya ambilin anak saya pakai US dollar. Oh, aku mikir Pro Future paling. Aku dia, oh iya Aku tanya enggak. Anaknya Cece yang kecil yang diambilin iya. Di Jakarta juga? Enggak. Dia lagi di UK. Oh di UK. Terus tak lihat penampilannya oke. Tak lihat arrogine, tak lihat cuanse berliannya ya. Oh oke. Cece tinggal di mana Ce? Saya tinggal di PIK. Oh di PIK enak loh di PIK Ce. Banyak makanan bla bla bla. Ngobrol.
Apakah saya nawarkan asuransi? No. Kita ngobrol, kita cerita. Dan waktu cerita tuh, saya cerita, dia cerita, kita guyon sampean. Jadi langsung nyambung gitu loh. Saya ini gini. Enak kalau orang kerja gini kayak kamu kerja bla bla bla, ngobrol enak, nyambung. Kita nggak bertukar nomor handphone. Santai, ngobrol sudah. Udah, C. Ya, sudah selesai. Tak salami waktu aku pulang, tak salami sudah. Lucunya, tadi sebelum kesini kan aku ngomong C, aku ke Uniqlo ya, C. Aku ketemu dia di Uniqlo. Langsung aku panggil namanya dia. Kan dia sudah kenalan kemarin, namanya siapa, aku namanya siapa. Langsung saya panggil, Cece, gitu. Loh, kamu kok di sini? Langsung tak peluk. Kita jodoh sekali ketemu kamu di sini. Cece sama Cece belum pulang. Loh, belum pulang. Ayo, minta nomor handphonemu. Kamu asuransi apa? Lina Prudential, C. Oh, dia yang minta. Oke. Lina Prudential, dia langsung. Miss call ya, C. Langsung tak save. Nanti saya ke Jakarta, tak cari. Kan dia di PIK toh. Nanti aku telepon, C, aku dari bandara ke PIK ya, C. Nanti Cece tak cari. Dan dia waktu kemarin dia cerita bahwa kantornya dia depannya ada Starbucks, bla bla bla. Ayo sih kita ke Starbucks ngobrol. Oke. Dia mungkin belum bisa beli, tapi kan dia masih udah punya anak-anaknya masih ada, cucu-cucunya kan ada. So intinya setiap kali berjumpa orang baru tidak selalu harus ngobrolin asuransi. Tergantung. Buat senyaman mungkin kita Tapi dengan lawan saya bicara. nggak bujuk kan, kerjanya apa? Saya izinnya pro. Iya. Saya nggak bujuk. Terus dia ngomong, saya udah ngambil. No comment. Nggak masalah. Ya enggak masalah ya, C. Betul. Misalkan nggak jadi nasabah, tambah satu teman kan ya enggak apa-apa. Boleh. Iya, ada teman minum kopi di PIK. Nah, Iya kan? ke Jakarta tinggal cari. Iya. Kopi Kan? gitu ya. Ayo ketemuan. Makan pagi sore gitu. Iya. Asik. Iya kan? Iya. Betul dong. Oke, cakep, C. Lanjut ya, C. Menjawab ya Michael Jordan untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan berikut, C. C tanya ya, itu kalau direkomendasikan, terus kan akhirnya kita ngobrol sama orang yang direkomendasikan. Nah, langsung ngobrolin asuransi atau basa-basi? Gali-gali dulu. Kalau bahas asuransi, gimana caranya kita earning trust-nya mereka? Lalu gimana cara tahu kebutuhan asuransi mereka? Ya, harus ngobrol dulu dong. Ngobrol dulu, Yanti. Ya. Kecuali dia sudah tahu apa yang dia mau. Kecuali dia langsung ngomong, aku mau asuransi kesehatan. Nah, sudah. Oke. Tapi kan kadang kalau nggak tahu ya, kita walaupun dia sudah tahu dia mau asuransi kesehatan, aku tetap ngajak ngobrol. Oh. Aku mau tahu dia siapa, hobinya apa, anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya di mana, tahu kabeh. Oke. Bukan karena apa, karena aku sama dia satu frekuensi. Oke. Bukan gara-gara kepo, tapi aku mau dia ini siapa. Mau tahu dia ini siapa, kira-kira nanti suatu saat aku mau masuk sama dia gimana. Oke. Kadang-kadang loh, aku ada beberapa nasabah yang dia memang sibuk ya. Aku bisa ngerti jadwal badmintonnya kapan, ininya apa, saya tahu kabeh sampean. Jadi kalau aku nyari dia, jangan di jadwal-jadwal itu. Oke. Sampai segitu ya dulu. Dulu waktu agent. Kalau sekarang mereka terima teleponku dengan santai wesan. Opo Lin? Gak nambah wis, gak nambah. Wis kakean wis gitu paling. Dulu sampai segitunya. Oke. Dan kadang-kadang tak catat. Jadi misalkan namanya siapa si A. Tanggal lahirnya ini, alamannya ini, hobi badminton jam sekian hari ini. Ada. Detail ya sampai Cece catat ya. Mau enggak mau? Mau nggak mau? Mau enggak mau? Oke. Tapi kalau dia sudah kenal saya dan sudah closing, biasanya dia sudah nggak sesombong itu untuk ngomong, aku badminton, aku repot, sudah enggak. Sudah enggak. Lebih welcome. Akrab soalnya. Soalnya ya? udah akrab. Oke. Rekomendasi beratnya di situ. Ngakrabno itu yang butuh waktu. Betul. Nah, oke, menjawab ya Yanti. Pertanyaan berikutnya C dari Amel. C mau tanya, C sebelum ikut Pro, memang tipe orang yang bagaimana? Apa memang tipe orang yang pantang menyerah dan tidak peduli penolakan? Oh, gak tahu. Oh, aku gak pernah kerja. Gak pernah kerja. Tipe orang yang SKD. Sok kenal. Sak karepe dhewe. Oh, tapi kan sok kenal. Sak karepe dhewe. Orang yang SKD ini Pol. Sak karepe dhewe. Pol sebelum di Pro. Dan aku orang yang keras Pol. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang pantang menyerah itu nggak tahu ya? Jago aku. Oh, oke. Nggak pernah penolakan apa nggak baperan ya belum tahu berarti aja ya? Ditolak waktu naksir orang ditolak ya. Waktu naksir orang ditolak kali ya.
Oh iya, pas naksir ditolak. Ini apakah itu relevan? Iya. Maksudnya dalam dunia kerja Ada. pernah ya? Nggak tahu. Belum Saya nggak tahu kalau aku ini pantang menyerah. Aku nggak tahu kalau aku ini orang yang nyerontong gitu hitungannya ya. Aku nggak tahu. Oke. Aku nggak tahu. Dan waktu di Pro itu aku baru tahu. Oke. Waktu di Pro aku baru tahu kalau aku itu orangnya telaten. Waktu di Pro. Belum di Pro aku nggak tahu. Betul. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Wahyu. Yuk, jangan lagi yuk. Enggak. C, aku penasaran. Tadi Cici kan bilang waktu kejar UM waktu itu kan sampai nangis-nangis. Nah, anggap aja kalau kejar UM berarti sekarang anggap aja kayak kejar AAB ya. AB. Nah, ini kan mumpung bulannya sudah berber, agent-agent kan pasti juga ada yang kejar-kejaran buat AAB atau mungkin ada leader yang AAB juga promosi AB. Nah, dari Cici sendiri bisa cerita nggak waktu itu sampai nangis-nangis tuh usahanya sampai sebesar apa? Terus pasti juga apa kalau lagi down dan lain sebagainya ngadepinya gimana plus tipsnya buat yang lagi ngejar AB atau AB. Thank you, C. Jadi gini, waktu itu kan saya pengen ngejar UM ya. Gak tahu waktu itu pengen banget gitu loh. Saya kan mungkin mikir adalah pokoknya UM itu ada OR sehingga duitnya lebih. Jadi waktu itu saya mata duitnya temen. Ya, jadi akhirnya pengen gitu. Nangis karena gini, ditolak. Akhirnya kan ngedon tuh. Padahal jadi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasinya itu tidak sesuai kenyataan. Mau nggak mau, gergeten toh, ya nangis. Isoyo pola gini gak nangis. Nangis aku. Tapi setelah nangis tuh aku mikir gini, iya, aku harus pasti iso. Aku pasti bisa. Dan itu tak bawa dalam doa terus. Aku mau UM. Aku pasti bisa. Aku ini aku pengen dan aku pasti bisa. Dan berhasil waktu itu. Makanya kalau memang ngedown, carilah waktu untuk diri sendiri. Sekarang aku kalau lagi ngedown, lagi negatif, lagi apa, biasanya aku baca buku. Jadi aku ke cafe shop atau apa gitu ya, aku baca buku sambil, biasanya di sebelahku ini ada kayak kertas. Jadi aku baca buku sambil baca-baca itu kan biasanya ngambang tuh, mesti pikirannya ngambang, separuh baca, separuh ngambang. Nah pada saat ngambang, siapa tahu ada ide-ide keluar, tak tulis di kertas. Me time, paling seharian kayak gitu. Nek kurang ya 2 harian. Pasti aku keluar dan aku sendirian. Aku mikir, aku mau ngapain ya? Aku mau ngapain, ini lagi buntu ini, butuh apa ini. Jadi itu tak sambil baca, sambil minum, kadang sambil ngopi atau ngeteh itu tak careti, mau ngapain. Dan bawa dalam doa. Apa yang menjadi goalmu, apa yang menjadi dreammu, bawalah selalu dalam doa. Karena pada saat kita berdoa itu, kita meminta terus secara nggak sadar, kita itu seakan-akan mengafirmasi diri kita terus. Mau nggak mau akhirnya ada kayak LOA gitu ya, law of attraction-nya jalan. Saya itu sering loh sampai tidur ngimpi, sampai aduh besok itu aku kurang sekian, harus besok harus bisa closing sekian sampai ngimpi kayak gitu. Sampai ke bawah mimpi. Ya kan ya karena terlalu itu ya untungnya ya selama ini so far ya masih oke lah gitu, masih bisa lah. Tapi tetap bukan cuma berdoa tok, bukan cuma nangis tok, bukan cuma ngimpi tok, tapi kakinya dan tangannya juga jalan gitu loh. Tetap berusaha cari terus, cari celah. Sekarang kayak aku pikir, banyak misalnya nawari pengusaha ngomongnya lagi sepi, lagi banyak pengeluaran, bla bla bla. Ya udah, saya turun, saya cari karyawan misalkan, cari yang makan gaji orang, yang punya penghasilan tetap, itu yang saya cari. Jadi tergantung naik turun. Misalkan nggak bisa dapat premi 2 jutaan, nggak bisa dapat premi 1 jutaan. Ya udah premi 500.000 aku ya mau kok. Gitu loh. Jadi aku ini mauan, semua mau aku. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong apakah aku menyerah? Enggak. Karena aku merasa eman kalau menyerah. Mumpung kita masih ada waktu. Kalau aku menyerah sekarang, kadang-kadang aku juga takutnya getun buri ya kan, getun, malu be diri sendiri. Aku belum membuat diriku untuk berbuat yang terbaik gitu loh. Rasanya aku seakan-akan aku ini lagi jegal diriku sendiri ya. Kalau aku ini menyerah itu, kok aku tidak memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk berjuang sampai Desember. Kok ternyata yang menghalangi aku untuk berjuang itu bukan orang lain, tapi aku sendiri.
Dan aku enggak mau. Aku enggak mau. Aku mau cobaan, habiskan. Tapi dengan cara ya wis cari celah terus. Goalku apa? Aku cari celah terus. Doa. Paling penting itu doa. Bawalah dalam doa. Aku Ada lagi teman-teman? Oh, Fani sama Sindim. Tunggu ya, Sin. Saya mau nanya, tadi kan sharing yang tadi kan mungkin terus Noah Wahyu tadi ya kan ada yang kejar AB kan. Mungkin kalau kejar yang aku nggak tahu AB zaman dulu namanya apa SUM ya. SUM. Nah, itu mungkin kan harusnya targetnya tinggi ya, Iya. ya. Terus Cece tadi kan ngomong kalau Cece itu istilahnya kayak produksi sendiri Waktu ya. aku udah punya agent. Oh, Punya agent sungguhan waktu itu. oh, oke. Ada agent sungguhan. Jadi aku dari UM ke SUM itu 2 tahun. Yang tahun pertama nih jeblok. 1 tahun tuh 350 juta apa 400 gitu loh. Aku karena waktu itu bingung. Aku ngapain ya? Aku ngapain gitu loh. Terus dia omongin sama leader-leader sana. Ya sudah, pokoknya kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tahun lalu kamu ngapain? Tahun ini ngapain? Karena kalau aku tanya yang lain, kamu ngapain? Kamu kan sudah leader, harusnya kamu rekrut. Pasti orang jawabannya gitu. Terus, how? Aku gak bisa rekrut loh. How? Aku gak pernah rekrut. Akhirnya ngawur. Saya tak rekrutku orang yang kayak pengangguran yang memang gak ada pangsa pasar dan memang dia tidak mau apa-apa. Gak karo-karoan. Semakin gak karo-karoan yang tak rekrut, aku semakin ngedon. Semakin aku ngedon, aku gak kerja. Jualannya enggak, omsetku wancur waktu itu. Sampai bulan-bulan terakhir, akhir tahun, kira-kira gak sampai setengah tahun gitu ya, kira-kira piro bulan tuh, aku diginoto. Lu lihat enggak, Mbok? Terus ya sudah lakukan seperti yang tahun lalu kamu lakukan. Akhirnya aku jualan lagi. Bapak tak tinggal, aku jualan lagi sambil aku belajar gimana caranya rekrut, gimana caranya ngobrol sama tim gimana. Akhirnya tahun depannya aku beneran dapat agent sungguhan. Terus dapat berapa agent sih? Kalau waktu itu SUM kan butuh 6 agent. Aku dapat waktu itu 6. Kalau nggak salah ngepas 6 kok. Tapi ya lumayan gitu loh. Akhirnya naik ke SUM itu. Berarti waktu yang naik SUM tuh lebih karena agent ya, Ci ya? Atau enggak, tetap pribadi. Tetap pribadi. Pribadinya besar. Di besar itu Cece lebih ke closing yang gede-gede langsung atau? Enggak, aku tuh pernah 1 tahun tuh closinganku 70 case loh. Dan itu Star Club. Bayang dong Star Club 70 case, cuwilik cilik. Dulu lagi loh, zaman dulu loh. Berarti waktu itu Ci ya, untuk naik ke SUM tuh Cece lebih melakukan apa yang Cece bisa, jadi dengan produksi dulu, Iya. sambil jalan, Cece sambil rekrut, sambil belajar gitu ya? Iya, jadi aku ini orang yang suka belajar. Aku zaman dulu itu pernah belajar corporate ya. Zaman dulu corporate itu ada mulai 100.000. Aku tuh direkomendasikan temen corporate 100 ribuan, tapi di Jakarta. Tak parani, tak jabani. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Dia waktu itu ngambil cuma 30 orang, 100 ribuan, dapat UP jiwa pokoknya. Berarti berapa? 100 ribu, 3 juta ya? Iya 3 juta ya, sebulan 3 juta. Tak lakoni. Tapi karena saya sudah ke Jakarta, saya pasti cari yang lain. Jadi saya minta koko saya, ayolah ko, kenal koncomu ko, ayolah ko. Ya wes saya melok sos-sos itu jalan-jalan. Terus dikenal temennya, bla bla bla. Akhirnya dapat lagi. Perorangan lagi. Nah, boleh tahu Cece kan tadi bilang kayak ke Jakarta. Cece kan ibu rumah tangga. Otomatis ada anak, ada suami yang mesti diurus. Terus misalnya Cece ke Jakarta kan nggak mungkin cuma 1 hari. Pasti kan ya berapa hari lah, mungkin seminggu ya apa kan nggak mungkin jelek cuma 1-2 hari terus dapat kenalan lagi. Betul. Nah itu ngatur waktunya untuk anak-anak dan suami gimana? Suami yang antar jemput. Kan sudah ada hasilnya waktu itu. Oh. Anak saya nggak ada les loh ya. Jadi mereka cuma murni berangkat sekolah dan pulang sekolah tok. Nggak ada les. Les sudah tak tinggali fotokopian. Print-printan sudah tak tinggali belajar sendiri di rumah. Jadi saya itu punya beberapa file gitu ya. Bahasa Inggris, matematika. Ya udah, Koko kasih yang ini, yang nomor ini, Koko. Ayo kok kerjano sak bendel dikerjano. Seneng Koko. Berarti intinya karena sudah ada hasil, makanya Cece tinggal berapa lama pun suami yang ngurus gitu sih. Yes. Nah, berita bagusnya pada saat yang 100 ribuan itu tak jabani. Aku kan belajar gimana caranya bikin PAA corporate waktu itu. Waktu itu
unit link PA corporate. Nah, tahun depannya saya dapat closingan PA corporate lagi. Nominalnya itu separuh Star Club. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya dapat itu sekitar 250 juta. OP Jiwa tok. OP Jiwa tok. Dan itu saya langsung dapat separuh New York. Waktu itu zamannya dapat New York waktu itu. Dan aku merasa gini, iya ya, ternyata dari situ saya berpikir, nggak ada yang percuma. Pertama pembelajaran saya adalah 100 ribuan. Begitu 100 ribu saya bisa, surat-surat kan itu kan rumit toh. Minta surat ini, surat itu, tanda tangan ini, bla bla bla. Tak jabani. Bosnya tak tawari perorangan nggak mau sungguhan. Dia ngambil karyawan itu. Itu enggak lama kok. Pira tahun, 3-4 tahun ditutup polisnya. Karena yang di itu kan cuma buru-buru, karyawan-karyawan kan murah gitu loh. Ditutup sama dia semuanya. Enggak apa-apa, saya sudah dapat yang 250 juta kok. Dan itu saya belajar dan saya mikir, gara-gara 100 ribuan, saya dapat yang ini, yang corporate besar. Dan makanya dari situ saya mikir, berarti tidak ada segala sesuatu yang sia-sia. Segala sesuatu itu pasti ada ilmu nih. Cuma kita pas dapat kesempatan enggak. Lalu waktu itu orang ngomong saya hoki. Karena saya dapat kesempatan dan saya ada siap. Saya udah siap kan? Saya sudah bisa PA corporate. Ada kesempatan. Itu saya langsung ke bosnya. Aku cuma bilang, Ko aku sekarang di Pro, Ko. Kamu enggak pengen Pro? Gua sudah di rank 5, lu mau nawari Pro lagi. Lah terus Ko, ya udah lu ke Cece aja. Tanya Cece. Belum ada. Enggak mau pertama. Sampai si bosnya ini stroke. Dia di Singapura stroke. Pas kebetulan saya di Singapura. Tak dolani di rumah sakit. Halo Ko, ya apa Ko? Kamu sehat aku? Cepat sehat ya, bla bla bla. Ya, aku cuma dolan tok. Kan kenal tuh. Akhirnya pulang. 1-2 bulan kemudian dia pulang Jakarta. Saya ditelepon sama istrinya. Kamu kapan ke Jakarta? Ketemuan. Ya itu langsung dikasih case-nya dia itu. Jadi saya langsung ke bosnya, bukan ke HRD. Langsung sama bosnya dikasih yang UP Jiwa tok. Thank you, J. Pertanyaan terakhir mungkin ya. C, ini kan aku lihat ya, maksudnya pencapaian Cici itu ya maksudnya wow gitu ya, konsisten gitu setiap tahun hampiran. C, pertanyaannya gimana ya? Aku ngomong C, gimana caranya prestasi Cici konsisten? Kedua pertanyaannya, pertama kali capai Star Club itu ya apa caranya? Kebetulan lah sih pertama kali. Serius, kebetulan. Oke. Kebetulan. Tahun depan nih? Tahun tahun kedua lebih lucu. Ya tahun pertama itu kebetulan, bener-bener kebetulan. Jadi nggak sengaja kan kita bekerja terus, akhirnya kebetulan. Yang kedua itu kan aku dapatnya Barcelona. Harusnya itu kan aku ngejarnya bukan Barcelona, aku kepengen waktu itu LA kan. Kita berangkat 2013 ya LA ya. 2012 14 Februari. Aku tuh lagi makan di Bon Cafe. Aku ditelepon sama adikku. Adikku itu di Dallas. Dia tinggal di Dallas, dia udah lama enggak pulang. Dia sudah nikah di sana. Dia cuma Happy Valentine. Happy Valentine ya. Adikku sama aku deket banget. Jadi kayak mama dan anak wesan. Karena dari kecil aku sih ngopeni kan. Happy Valentine bla bla bla. Terus aku bilang, "Hey, ya apa kabarmu sehat ini nih? Kamu enggak pulang ta?" "Enggak, aku enggak bisa pulang." "Kamu harus kesini. Kamu pikir Amerika." Aku cuma ngomong, "Tahun depan ya, aku pergi. Karena Pru mau ke LA. Nanti aku extend ke rumahmu. Nanti aku jemputin ya." "Ya wes, sungguhan. Tahu beri." Waktu itu pede kan, aku sudah start up kan, pede Iya, toh. benar. Pede, berusaha nguber. Dan aku ngomong tahun depan aku pasti ke New York karena aku pasti dapat dari Pru. Tak pasti dulu. Ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Aku nggak dapat. Oke. Aku nggak dapat LA. LA itu cut off-nya bulan 9. Bulan September kan cut off. Kalau Barcelona sampai Desember, aku nggak dapat. Ngedown. Aku ngedown. Nggak dapat biarin. Nah itu jasanya Pak Ongko. Kamu tahu temanku Pak Ongko itu, dia ngomong gini, "Oh wes, bo Uber sampai koyok ngono.
kurang mek Siti, masuk kamu ndak mau Barcelona. Ngapain dong aku nggak dapat LA? Lo ya paling ndak kamu dapat Barcelona, aku beda, bla 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 bla, wis gua uber-uber kayak gitu. Wis, yang penting capek dulu, capai dulu. Yang penting ya udah, akhirnya tak uber, dapatlah Barcelona itu. Lucunya, hebatnya, 2013 kan kita ke Barcelona berangkat. Pulang dari Barcelona aku ke LA loh, Oh. gratis loh. Ayo, kok bisa ya toh? Kok bisa? Makanya hati-hati dengan yang kamu ucapkan, hati-hati dengan yang kamu pikirkan. Pada saat itu adik saya punya anak, punya baby, anak kedua. Mama saya ngejak, ayo kita ke Dallas, nilai adikmu, tak bayari. Gratis toh? Nah, berarti kan gratis sampai Dallas. Tapi kan saya ngomongnya saya mau ke LA. Kan dapatnya bro dari LA kan? Koko saya dari Jakarta juga ke Dallas. Mau ke Amerika, dia lebih gila lagi, ke Amerikanya sak bulan. Kalau saya kan cuma nemenin mama di Dallas, pokoknya berapa hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu pulang lah, 2 minggu lah pulang tuh. Koko saya cuma telepon gini, lu sama mama gimana? Ya ke Dallas toh. Tok. Ya tok lah, mau kemana lagi? Wong yang kecil punya baby, nggak bisa kemana-mana, masuk mau bawa baby. Ya udah di rumah tok. Lah ngapain lu di Dallas tok 2 minggu? Melok aku melok aku seminggu. Di mana? Ngundi RE, tak bayari. Oh, yang biasa. Sih. Iya kan? Iya, iya. Biasa kan? Nah, oke, aku seneng. Di Amerika tuh aku seneng pol. Happy pol aku di Amerika itu. Waktu berangkat sama koko saya, baik sama koko sama adik tuh aku happy. Aku melihat Amerika itu negara yang berbeda. Waktu itu. Soalnya kan kiblatnya, kok beda ya. Pulang saya ngomong sama suamiku. Tahun depan lu berangkat tuh ke New York. Waduh Amerika aku seneng aku. Oh bro New York ya. Oh bro New York. Nanti kalau kamu berangkat ke New York, aku melok. Aku mau ke Washington, aku mau nemoni teman baikku di Washington. Aku mau ke New York. New York, terus begitu aku ke Washington. Oke, berhasil. Saya mendapatkan New York waktu itu, berhasil. Ada tapinya. Waktu mau berangkat, bikin visa kan. Visa bojoku enggak keluar. Akhirnya dia nggak bisa berangkat kan. Berarti janjiku ke dia kan nggak tertepati kan. Oke, dia berangkat ke Barcelona. Besok berangkat Barcelona, hari ini visa Amerikanya jadi. Nggak mencek no tuh. Sorry, arek-arek pulang dari New York, visanya jadi. Terus ya wes lah, Budapest. Akhirnya dia dipindah ke Budapest. Dia dapat Budapest ya sudah dipindah ke Budapest, sudah di ACC Budapest pindah semua. Terus tahun itu juga adik saya pulang. Terus adik saya ngomong gini, lu nggak pengen pergi Amerika lagi ta? Ayo tak bayari pergi Amerika wes. Kamu nemeni aku di Amerika. Suami saya cuma ngomongin tahun depan. Nanti tahun depan tak ajak cecemu ke Amerika. Ya, makanya kenapa akhirnya tahun depannya kita berangkat sak keluarga. Anak-anakku tak bawa. Tapi waktu itu gak dibayari adikku. Bayar dewe gitu waktu itu. Jadi dia cuma ngomong pokoknya selama kamu di rumahku kamu gratis KB. Dia bilang gitu. Okay. Tapi tiketnya aku bayar dewe akhirnya. Tapi kan anak-anak masih kecil jadi murah waktu itu tiketnya. Kayak gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu serba positif semua, nanti balik ke kamu positif. Amin. Jadi makanya kenapa banyak, kalau buat kalian, mungkin masa depan saya itu hanya sekedar foto-foto atau album foto ya. Tapi kalau aku lagi, kadang-kadang aku lagi kepengen lihat, aku tuh flashback. Oh ini dulu waktu ini, dulu waktu ini. Jadi, oh berarti dulu saya pernah kayak gini ya. Ada perjuangannya, ada cerita-cerita di balik foto-foto itu. Makanya kenapa tak taruh anakku waktu kecil, gak tak taruh anakku waktu besar. Karena saya tahu waktu mereka kecil tuh aku ingin berjuang untuk mereka. Waktu itu. Dan sampai hari ini pun, aku masih kepengen berjuang untuk mereka. Jadi aku masih menunjukkan, mama ini sudah tua, tapi masih bisa berprestasi. Kamu pun juga harus berprestasi dengan your own way gitu loh. Jadi hal-hal kecil tuh aku selalu congrats ya kayak gitu. Hebat, anakku, mama hebat, congrats ya. Sesimpel itu kok. Jadi menghargai setiap langkah-langkah kecil itu aja. Terus berarti cara kerjanya nggak ada perbedaan ya? Apanya cara kerja? Yang sebelum, maksudnya saat start club, sebelum start club dan saat mau start club? Jadi gini, yang pertama kan gara-gara kebetulan. Iya.
Yang kedua tuh memang direncanakan tapi bleset, ya kan. Yang ketiga dan seterusnya itu pertama gara-gara demosi, demosi. Oh, demosi kan harus, kalau SUM kan 600 juta. Mau enggak mau kan harus tak tutupi terus. Gitu harus paling aku harus berhasil, harus lebih. Akhirnya jadi mandatori. Kalau nggak start club gak enak. Jadi akhirnya yang terakhir akhirnya, oh ya UMR ku di start club. UMR ku ada di sana. Jadi hitung-hitungan tuh 750 juta aku baca start club. Komisi 20%. Berapa? 150. Ya 150. Anggap aja ya 150 tuh. Bagi 12 berapa? 12,5 juta. Kali 02 kalau dari tahun lalu kamu masih dapat ele-elean. Terus bonus produser. Kan selalu dapat bonus produser tier 3. Pernah ngitung enggak yang omsetnya sudah di atas 100, kan kelihatan tuh bonus produsernya kan. Yang tier 1, tier 2, tier 3 lihat beda nih. Dari situ aku mikir, ini gak tier 3 ya gendeng mangan semir aku kayak gitu tuh. Udah serius. Bedanya lumayan. Iya benar-benar sih. Lu eman tuh. Iya. Eman lu. Lu kadang saya sampai ngomong ya anak-anak solid, lu gila lu udah mikir tak itu duit piro sih mbok buat itu. Eman lu aku bilang gitu tuh. Ya, aku ngomong gampang. Ya, bukannya ngomong gampang enggak gampang ya, bukannya gampang atau enggak gampang, tapi paling enggak itu patut diperjuangkan. Iya. Karena duitnya sudah ketok loh itu di Proforce itu. Iya. Kecuali kita enggak bisa ketok loh ya. Terus kadang-kadang Erik ketawa, enggak mereka enggak mau bonus produksi kok, mereka cukup dapat komisi katanya. Kadang-kadang kita lihat kenyek itu kayak gitu deh, guyon tuh kayak gitu. Mereka enggak mau, mereka cuma mau komisi tok, enggak mau bonus produser. Oh ya wes, kalau itu aku enggak bisa ngomong. We don't judge, aku lagi itu we don't judge. Ketawa kita akhirnya. Emang tuh. Aktivitasnya Cici tuh ya tiap hari pasti ada ketemu orang. Loh tak bilangin tadi pagi loh aku setengah jam ditolak 5 orang misalnya. Oh alah. Ya Jadi ditolak. apa chat aja? Hah? Chat atau? Ya chat sudah tak info, tak follow, ya tinggal follow up ya kan mereka masih nolak. Ya sudah. Oh udah dijelasin udah presentasi dah. Kalau yang aku reselling itu biasanya by chatting. Oh by chatting. By chatting tak jelasin, bro ada produk baru loh, gini terus tak telepon. Bingung ya chattinganku ya, tak jelas tuh sekarang gak peduli aku tak jelas no. Kamu mau enggak mau tak jelas no pokoknya. By phone. Berarti langsung telepon tuh, jika saya telepon kan? Iya, chatting dulu. Chatting dulu kan dia bingung tuh, terus tak telepon langsung. Oke. Kamu senggang tak? Tak telepon ya. Aku tanya, bukan kamu sibuk loh, kamu senggang tak? Tak telepon ya. Oke. Langsung gitu loh. Oh senggang C, ada waktu, lagi nyetir. Oke, tak telepon, langsung tak telepon. Oh terus dia jelasin langsung produknya? Langsung produk, kan reselling tuh. Iya, berarti sudah reselling. Ya, dia kan sudah tahu aku di pro. Langsung tak tabrak kayak gitu. Kalau rekomendasi berarti jangan hubungannya ya by chat dulu aja ya? Iya, chat, ketemuan, say hello, ngopi-ngopi cantik sih. Mas, nggak langsung asuransi kan? Enggak, ngobrol-ngobrol dulu, finding dulu, terus dia sudah tahu nggak dia mau ngambil apa, atau dia nggak tahu, dia bisa bingung, aku enaknya ngambil asuransi apa, bla bla bla, aku dulu, anakku dulu, bojoku dulu ya, ngobrol sih. Dia siapa, suaminya siapa, ngobrol-ngobrol dulu. Dari situ kamu ngasih, oh nek menurut aku lebih baik kamu ngambil kamu dulu apa suami dulu, alasannya apa? Alasannya apa? Ini karena ini gitu. Berarti kalau tolak ya langsung next saya kan J. Iya. Oke, thank you Kan J. sebenarnya ada solusi kan, kamu kasih solusi. Iya. Maksudnya di pertemuan keberapa kan tergantung kesenyamanan itu J. Iya, sak nyaman ide. Senyamannya. Berarti anggapannya pertama pasti finding dulu tak ya? Pasti. Oke, thank you J. Thank you Lina atas sharingnya. Karena waktu sudah. Oh ya nanti aku kunci nih mulai. Iya, thank you ya J. Thank you. Powerful sekali, thank you ya J. Thank you. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Pasti bermanfaat. Cuma itu tok yang aku lakukan cuma itu aja sih. Iya. Thank you. Oh iya. Sampai motor. Sama handphone saya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Cakep.